Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia, DMI, ditemani Profesor Komarudin Hidayat dan Doktorandus Imam Ad-Darakutni MA Sekjen DMI menerima kunjungan Pendeta Gilbert Lumo Indong beserta rombongan di kediaman mantan Wapres itu pada Senin 15 April 2024. Kunjungan tersebut dimaksudkan oleh Pendeta Gilbert untuk meminta maaf kepada umat Islam sekaligus mengklarifikasi video dirinya yang membandingkan zakat dengan perpuluhan. Dalam pengakuannya di hadapan awak media, Pendeta Gilbert mengatakan ia sama sekali tidak bermaksud mengolok-olok apalagi menghina umat Islam. Ia pun mengungkap fakta bahwa dirinya tumbuh besar di lingkungan masyarakat Islam dan bahkan ketika bersekolah di SD Dewi Sartika ia menerima pelajaran agama Islam. Sebab tak ada guru mata pelajaran agama Kristen kala itu. Pendeta Gilbert pun menyadari bahwa video keperluan internalnya yang sudah tidak utuh itu telah menimbulkan kegaduhan. Karenanya ia meminta maaf. Berikut penjelasannya. Izinkan saya ucapkan minal aidin wal faizin buat kawan-kawan sekalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan di momen yang sebetulnya indah ini, biarlah jangan ada ketegangan di kita. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah Pilpres, mau menyambut Pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, Hari Raya yang baik, dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke sorga. Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf kalau ada segala kegaduhan. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok apalagi menghina, sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya dibesarkan di kampung di Tebet dan rumah saya hanya 200 meter dari masjid, dan itu tempat main saya, masjid itu. Lalu kemudian saya dibesarkan di SD Dewi Sartika. Saya belajarnya bukan agama Kristen, di sekolah itu nggak ada guru agama Kristen, sehingga saya harus belajar agama Islam. Jadi saya dibesarkan dengan kehidupan yang cukup dekat dengan umat Muslim dan buat saya saudara saya sendiri. Nah, lalu kemudian beberapa hal juga yang perlu diketahui. Yang kedua, itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum. Tetapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas ada tulisan ibadah minggu. Jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Lalu yang ketiga, mungkin ada yang melihatnya dengan kacamata yang berbeda, lalu kemudian mengedit-edit gitu. Apa tujuannya? Ya buat saya setiap kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa penjelasan itu bukan penjelasan yang lengkap. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otokritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya orang Muslim misalnya cukup setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena berat. Sehari 5 kali. Kita orang Kristen seminggu sekali. Udah itu seminggu sekalinya juga duduknya santai-santai. Kalau ini ada gayanya, ada gerakannya yang tidak boleh salah. Bahkan saya garis bawahi terakhir bahwa lipat kaki buat umat Muslim itu biasa sekali. Sampai mungkin Pak JK yang usianya 82 tahun masih bisa lipat kaki gitu. Kita di gereja, orang gereja 45 tahun masih bisa lipat kaki, itu udah hebat. Kenapa? Karena ya gaya ibadahnya paling santai. Nah itu yang saya bilang gitu. Dan kebetulan di umat Kristen ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10%. Nah di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim di situnya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya. Hitung-hitung lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan. Karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasih.
kasihlah sesamamu gitu, ya kan? Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu karena kita lihat dari Abraham, Ishak dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasakusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim. Saya memohon maaf sekali lagi. Tuhan memberkati. Hemat kami, meskipun video dimaksud oleh Pendeta Gilbert itu sudah tak utuh lagi, namun jelas tampak tak ada upaya untuk mengolok-olok. Hanya saja memang terdapat kekeliruan di dalamnya, karena membandingkan hal yang secara konseptual tidak sama. Terhadap hal itu, berhubung dirinya telah meminta maaf, maka terimalah permintaan itu. Satu hal yang patut diapresiasi bahwa Pendeta Gilbert merasa dekat dengan umat Islam dengan menyebut umat Islam adalah sepupu baginya di hadapan jemaatnya. Salam.